Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Maca Dengan aku Matea. dan saya Charlene. Untuk strategi lomba branding Sri Mulat, kami menetapkan produk bernama Scene 1 Shot 1. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai Scene 1 Shot 1, mari kita menganalisis kompetitor dari Sri Mulat terlebih dahulu. Kita mengadakan sebuah research dan ternyata yang kita pasti tahu adalah acara Opera Van Java, di mana acara ini kayak udah terkenal juga dengan acara sketsa komedi dengan konsep tradisional yang sama seperti Sri Mulat, dan juga ditayangkan di televisi juga dengan menceritakan seperti apa sih tokohnya gitu dan keunikan masing-masing. Tetapi Opera Van Java ini juga punya perbedaan dari Sri Mulat itu, kayak di mana OVJ ini dengan konsep-konsepnya yang ada program roadshow dan juga ditayang di televisi terkenal juga gitu. Kayak OVJ ini kan ditayangkan kayak setiap hari, tetapi Sri Mulat ini kayak beberapa hari saja tertentu. Next, kita ada kompetitor lain. Untuk kompetitor yang kedua, em, yang sedang viral akhir-akhir ini adalah Lapor Pak. Lapor Pak ini mirip juga seperti Sri Mulat dan Opera Van Java. Ketiganya ditayangkan di televisi dan merupakan sketsa komedi dengan lawakan yang agresif, dengan karakter-karakter yang memiliki karakteristik masing-masing. Tapi ada perbedaannya, di Lapor Pak, karena lebih modern, jadi konsepnya pun juga berbeda banget dari Sri Mulat. Untuk Lapor Pas sendiri, konsep dari mereka itu tentang kantor polisi. Dalam acara Lapor Pak ini akan ada interogasi dan lapor-melapor. Berbeda dengan Sri Mulat, em, Lapor Pak hanya ditayangkan di stasiun TV Trans 7 saja. Namun Sri Mulat ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Oke, jadi kompetitor ketiga ini sebenarnya adalah kita kayak mencakup satu kelompok gitu kan, di mana ada acara komedi yang mirip dengan OVJ sebelumnya adalah Perpak, tetapi ini adalah lingkup kecilnya di mana hanya ditayangkan di YouTube atau di platform yang tidak terlalu mungkin besar gitu kan. Dan mungkin ditayangkan juga di TV-TV, tetapi lebih terkenal juga di sosmed gitu. Seperti yang kita lihat itu adalah target operasi, temulawak, dan satu lagi gitu kan. Dan ada lagi yang juga sudah vakum yaitu You Keep Smile, temulawak, yaitu yang sebelumnya, terus ekstravaganza gitu. Terus juga ada yang baru muncul yaitu target operasi. Dan ini adalah salah satu brand kompetitor yang juga merupakan target marketnya yaitu Gen Z gitu kan. Yang dimana adalah sebuah acara komedi juga, tetapi sudah kayak dimodifikasi untuk cocok dengan Gen Z gitu. Yaitu ditayangkan di YouTube dan juga bisa lebih bebas, tidak seperti televisi gitu. Seperti itu. Setelah menganalisis kompetitor-kompetitor dari Sri Mulat, kami memikirkan suatu strategi di mana Sri Mulat akan menjadi lebih relevan untuk Gen Z. Dan berikut adalah audience profile dari produk kami. Yang pertama ada segmenting di demografis, tentunya anak Gen Z, anak muda, hingga dewasa juga yang pernah suka Sri Mulat atau suka komedi. Jalurnya tidak terbatas dan pendapatannya menengah untuk grafisnya di Indonesia, khususnya Surabaya. Dan untuk targetingnya, kami menentukan target kami di Gen Z dari umur 10 sampai 15 tahun dan target audiens kami lebih luas lagi, yaitu anak muda atau orang dewasa penyuka komik genre komedi. Untuk targeting strategi kami menerapkan market specialization target strategi. Dan untuk positioningnya, komik komedi pendek atau slice of life yang mengangkat tema tradisional Indonesia berisikan komedi-komedi jadul dari Sri Mulat. Next. Oke, jadi next aku akan jelasin user persona dari target audiens kita. Seperti apa sih karakteristik orang-orang yang kita target untuk
membuat produk ini gitu kan. Contohnya adalah kita pakai sebuah contoh orang yaitu bernama Keanu Farrell yang yaitu dia seorang pria dan seorang mahasiswa yang merupakan Gen Z usia 21 tahun. Nah, personality dari user persona ini dari target audiens kita itu adalah seorang yang humoris, aktif dan aktif di sosial media, yaitu ya seperti anak Gen Z pada umumnya. Nah, kita ini mentargetkan kepada user persona yang dimana mereka mempunyai kekurangan tidak sering melihat Sri Mulat dan tidak terlalu tahu tentang Sri Mulat, yang dimana udah nggak relate gitu kan dengan seorang Gen Z. User dan user ini juga seorang yang malas membeli dan membaca buku gitu, karena lebih tertarik pada internet gitu kan. Tetapi di cerita ini, di user persona ini, dia adalah seseorang yang humoris, di mana dia menyukai komik lucu dan konten-konten komedi lainnya di sosial media. Nah, maka dari itu, kita membuat sebuah komik yang juga di sosial media, yang dimana juga seperti share di internet, yang dimana Gen Z itu juga tidak bosan gitu kan. Dan akhirnya mereka juga bisa terhibur dan tertarik gitu kan dengan adanya komik komedi Sri Mulat yang kami buat ini. Yang dimana kita mempunyai goals dan ekspektasi juga bahwa mereka bisa mengenal lebih jauh mengenai Sri Mulat ini dan menikmati komedi dari komik ini yang juga cocok gitu kan dengan karakteristik mereka sebagai Gen Z yang suka komedi humoris, tapi juga tidak harus menontonnya melalui televisi. Akhirnya komik ini tuh bisa kayak menjadi jembatan untuk anak muda penyuka komik lebih suka komik yang asal Indonesia seperti Sri Mulat ini gitu kan. Akhirnya mereka juga bisa mengetahui Sri Mulat lebih dalam lagi. Oke, setelah mengetahui user persona yang dijelaskan oleh Matia tadi, ada sedikit hint, ada spoiler kalau strategi branding kami adalah comic strip yang dipublish di social media atau social media based. Dan strategi kami yang pertama konten lucu, tentu saja lucu dong karena menceritakan tentang kisah-kisah Sri Mulat yang memang asli pernah dimainkan oleh pemain-pemain Sri Mulat dengan ilustrasi yang simple. Maksudnya bukan simple simple jelek gitu ya Mas ya, tapi lebih ke minimalis karena kami menargetkan ke orang-orang yang mungkin lebih agak sibuk gitu. Jadi dengan ilustrasi yang simple ini mungkin lebih bisa menenangkan otak mereka dan lebih menghibur lah. Dan yang ketiga, strategi kami adalah frekuensi gaspol. Frekuensi yang dimaksud adalah frekuensi mengupload di sosial media. Kenapa? Tujuannya untuk menambahkan engagement di sosial media. Karena kalau jarang-jarang upload, akan lebih susah untuk mendapatkan audience. Dan yang keempat ada based on real events. Seperti yang tadi sempat dijelaskan, konten-konten di dalam komik ini memang benar terjadi adanya di dialog-dialog yang pernah dimainkan oleh pemain-pemain Sri Mulat pada masanya. Dan yang kelima, Sri Mulat characteristics on point. Meskipun dalam versi ilustrasi komik yang simple, tapi kami tetapkan karakteristik yang dibuat oleh pemain-pemain Sri Mulat yang pada zaman dulu. Kenapa? Supaya, eh, oke, supaya salah satu alasannya adalah supaya mereka bisa merasakan em, Sri Mulat yang aslinya seperti apa, dan mungkin juga memberikan kesan nostalgia pada orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah pernah mengetahui Sri Mulat. Oke. Oke, next itu adalah kita lanjut dengan adanya brand lettering, di mana apa sih misi kita, apa sih yang ingin kita pecahkan dari kan, apa yang kita, apa problem yang ingin kita pecahkan dengan kita membuat produk ini gitu kan. Nah, misi kita adalah membuat sebuah komik strip Sri Mulat yang dimana komik strip ini seperti yang dijelaskan sebelumnya juga merupakan tempat refreshing otak para Gen Z atau anak muda.
gitu kan. Oleh karena lelucon-leluconnya yang lucu, yang juga sebelumnya dijelaskan, yaitu lelucon yang dari dialog asli acara Sri Mulat gitu kan. Nah, tapi dari misi ini, apa sih kesusahan kita, problem yang kita hadapi, yaitu di mana problemnya itu Gen Z atau anak muda kurang mengenal karakter Sri Mulat atau Sri, acara Sri Mulat itu sendiri. Jadi, seperti apa sih produk kita yang ingin kita buat dan apa sih efeknya ke mereka? Jadi, aku akan jelaskan dari atribut, fungsional benefitnya, dan emotional benefitnya dari produk-produk kita. Jadi, atribut, yaitu gimana sih produk kita, seperti apa sih produk kita. Nah, produk kita itu merupakan comic strip yang memiliki ilustrasi simple dan juga bahasanya yang casual, di mana dari dialog-dialog asli Sri Mulat yang di mana mereka berbahasa mungkin seperti Jawa Indonesia dan diperagakan dengan gaya bahasanya yang santai dan simple. Terus juga produk kita yang memiliki humor lucu dan juga relatable mungkin bagi masyarakat masyarakat lain dan visualisasinya mirip dengan tahu sama dengan karakter aslinya gitu. Dan juga komik strip kita memiliki frekuensi atau pengaturan posting yang teratur dan banyak, terus dan juga beberapa dialognya mencampurkan dengan bahasa jadul, di mana pada Sri Mulat dulu mereka memakai bahasa-bahasa jadul yang mungkin anak-anak muda mungkin tidak pernah dengar atau bagaimana, dan akhirnya mereka bisa belajar juga gitu kan. Dan yang terakhir, produk kita juga memiliki atribut di mana memiliki karakteristik yang otentik dari setiap karakter yang disuguhkan oleh Sri Mulat dan juga tersedia di sosial media di mana kita akan me-share mem- ya menge-share-nya di sosial media. Nah, terus produk kita ini mempunyai fungsional benefit juga di mana berfungsi untuk sebagai hiburan ringan dengan visualnya yang sebelumnya dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu dengan style simple, yaitu dan dengan lelucon-leluconnya yang asli, di mana juga bisa mudah diakses dan melepas penat para Gen Z gitu kan. Dan dengan kita share-nya dengan media, sosial media ini, akhirnya mereka juga bisa meng-share ke teman-temannya, yang dimana akhirnya bisa menyebarkan mood positif gitu kan. Nah, dan dengan produk ini juga membantu melepas stres, terus juga bisa mereka juga bisa mudah untuk memberikan tanggapan. Terus emotional benefit apa sih yang diproduksi dari produk ini? Apa sih yang dimunculkan oleh produk ini? Nah, jadi emotional benefitnya adalah di mana dengan konten-konten humor ini mereka bisa kecanduan atau mereka bisa tertawa dengan konten-konten humor yang disuguhkan. Itu kan memiliki kepuasan tersendiri dan terhibur. Juga ada rasa penasaran dari karakter-karakter simulat yang asli. Akhirnya mereka juga bisa dalam tanda kutip stalking atau kayak research gitu loh tentang Sri Mulat. Dan mereka juga mungkin bisa merasa terhubung dengan salah satu karakternya, seperti merasa relate dengan karakter tersebut, karena mungkin salah satu karakter Sri Mulat sama dengan karakter mereka. Dan mereka juga mungkin bisa bernostalgia dan mungkin tar- kita mentarget marketing Gen Z, tetapi mungkin ada beberapa masyarakat yang dulu suka nonton simulat dan melihat komik kita, mereka bisa bernostalgia dan komik kita juga bisa menjadi sarana bersosialisasi di mana dengan sharing, saling juga berbagi humor dan mungkin berdiskusi seperti itu. Untuk brand tone dari produk kami, yang pertama ada playful, di mana kita akan menggunakan bahasa yang ceria dengan permainan kata yang unik dan menarik. Dan untuk yang kedua, kita menggunakan bahasa casual, bukan bahasa yang terlalu formal dan bukan bahasa yang terlalu non formal. Tujuannya agar terkesan lebih bersahabat dengan penonton.
karena penontonnya diharapkan bukan hanya Gen Z aja, tapi juga menyebar ke audiens yang lebih besar. Dan tentu aja, Sri Mulat, jadi brand tone kami yang ketiga adalah humor. Sesuai dengan isi komik dan Sri Mulat yang penuh humor, bahasa yang digunakan juga menyesuaikan dengan humor yang bisa mengundang tawa para audiens kami. Dan untuk brand tone yang sedikit nostalgic, em, karena kami juga mengusung tema yang tradisional, dan karena Cinema sendiri juga berlangsung dari waktu yang lama, jadi memberikan kesan nostalgia juga untuk penontonnya yang masih belum tahu Sri Mulat, dari bahasa yang lebih jadul dan mungkin ilustrasi yang ilustrasi latar yang zaman dahulu gitu. Untuk brand language-nya kami up to trend. Brand language up to trend ini maksudnya kita menggunakan kosakata yang sedang tren untuk menggait Gen Z atau membuat Gen Z lebih menarik. Karena tujuan kami adalah untuk menggait Gen Z, tujuan utama kami, sehingga kami harus menyesuaikan dengan Oh, bahasa-bahasa yang ya. Gen Z. Dan kita juga menggunakan bahasa yang persuasif dan provokatif, karena dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan provokatif ini eh, akan menggugah emosi penonton dan menciptakan reaksi sehingga konten menjadi lebih menarik dan tidak terlupakan. Dan seperti brand tone-nya, kita juga menggunakan eh, kosakata jadul atau tradisional. Ini yang membuat eh, brand tone-nya sedikit nostalgia gitu, dan juga menjadi sedikit wawasan baru untuk para penonton baru yang lebih mudah untuk mengenal bahasa yang lebih jadul. Hmm. Oh, oke. Lanjut ya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai produk kita, produk komik strip kita, yaitu mulai dari mood board. Nah, di sini yang sebelumnya juga dijelaskan, kita kan ingin bernostalgic juga, mungkin penikmat Sri Mulat zaman dahulu, yang juga bisa membaca komik kita, dan karena kita ingin mereka nostalgic juga, dan ingin mengenalkan Gen Z Sri Mulat seperti apa, akhirnya kita menggunakan tone color yang sedikit seperti coklat atau vintage gitu yang sama seperti zaman dahulu gitu kan. Dan dengan menggunakan flat colors yang membuatnya lebih simple juga. Dan terdapat juga contoh art style kita di mana yang foto terdapat tulisan Sri Mulatism itu adalah contoh art style-nya, ilustrasi karakternya itu adalah art style-nya. Tone warnanya juga kurang lebih sama seperti ini. Vibrant sih, tetapi kita mengedepankan coklat juga gitu. Dan dengan beberapa kata-kata simple yang tidak terlalu rumit dan juga mudah dipahami oleh para Gen Z dan humornya yang juga tinggi gitu kan. Gitu. Dari kita juga ingin mengeluarkan kesan-kesan lucu, tetapi juga lucu yang tidak terlalu sampai membuat orang membingungkan. Mood yang kita ingin angkat juga mengenai Sri Mulat zaman dahulu yang dimana mereka juga bisa mengenal mereka dari setiap karakternya dan art style-nya kita juga selain seperti konsep warna yang kita ingin sampaikan yaitu bernostalgia, kita juga ingin menyampaikan sebuah visual yang mudah dimengerti oleh orang awam atau Gen Z, di mana seperti visual reference yang kita masukkan juga, di mana contoh-contoh komiknya adalah komik simple yang tidak terdapat motif yang berlebihan, di mana backgroundnya polos, yang juga terdapat di mood board kita yaitu menggunakan flat colors. Dan ilustrasinya juga tidak begitu harus rapi atau mencerminkan seperti pro- proporsional, tetapi dengan visualnya yang seperti dicontoh yaitu yang sedikit mungkin diubah, matanya diubah atau proporsinya diubah, akhirnya membuat humor tersendiri yang dimana memperkuat cerita yang ingin disampaikan dengan cerita yang lucu, dengan visual yang lucu juga, akhirnya membuat mereka jadi terhibur dan humornya pun tersampaikan gitu.
Dan kita juga menggunakan stroke atau garis-garis yang sedikit tidak rapi, yaitu greasy stroke atau seperti seperti agak zigzag-zigzag gitu, kecil gitu, dan tidak rapi. Terus typeface-nya kita juga menggunakan typeface yang seperti mirip-mirip dengan tulisan tangan atau tulisan-tulisan yang sedikit lucu dan tidak tegas gitu. Itu adalah kurang lebih contoh mood board dari visual yang ingin kita sampaikan agar mereka juga memahami produk kita. Oke, untuk ini adalah poster kami, poster branding strategi dari kami. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa sih scene satu shot satu itu. Kita sudah tahu produknya, tapi kita belum tahu filosofi dari maksud scene satu shot satu. Scene satu shot satu seperti yang kita ketahui merupakan bahasa dalam perfilman, di mana merupakan satu scene dengan satu shot yang juga menggambarkan komik kami merupakan potongan potongan satu shot dari komedi-komedi yang pernah ditayangkan oleh Sri Mulat. Berikut adalah logonya. Dan juga ada variasi logonya juga. Dan ini strategi yang sudah dijelaskan tadi. Dan ini adalah prototipe dari produk kami. Produk kami akan di-upload, diunggah di sosial media, terutama di Instagram, karena sesuai dengan research, Gen Z zaman sekarang paling banyak menggunakan sosial media Instagram. Dan ini adalah salah satu contoh komik empat komik strip yang berisikan 4 panel dari karakter Simlat Gepeng. Dan bisa dilihat di sini ada Gepeng, ada tulisan Gepeng series. Seperti yang mungkin sudah terpikirkan, akan ada akan ada banyak series dari karakter-karakter yang ada di Simulat. Dan karakter-karakternya adalah ini dia. Ada banyak karakter yang mungkin juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dan bila ingin melihat komiknya lebih dengan lebih detail atau lebih mendalam lagi, bisa scan di sini. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih yang udah mendengarkan presentasi kami. Dan selamat menikmati komik kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.